Pemirsa, kasus penganiayaan dan pengancaman yang dilakukan Mario Dandi Satrio terhadap David Ozora yang juga melibatkan AGH, gadis berusia 15 tahun yang disebut-sebut merupakan kekasih Mario, kini memasuki babak baru. Kuasa hukum pelaku AGH, yakni Mangata Toding Alo, mendatangi Komisi Pelindungan Anak Indonesia atau KPAI yang terletak di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Selasa kemarin. Kehadiran kuasa hukum AGH di KPAI itu bertujuan untuk berkonsultasi mengenai proses hukum dan persiapan persidangan yang akan digelar perdana hari ini. Seperti diketahui, saat ini berkas AGH sudah lengkap alias P21 dan sudah dilimpahkan ke Kejaksaan dan siap untuk disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pagi hari ini. Kawan-kawan wartawan, tim lawyer dari adik kita AG datang pagi hari ini bersama dengan Pak Mangata Toding Alo dengan rekan Pak Muhammad Rizky Yordi. Kami sudah berkonsultasi ya, karena memang tujuan beliau datang berkonsultasi terhadap apa yang sedang terjadi proses AG adik kita itu, dan rencananya besok kan ada diskusi atau penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk penetapan apakah disepakati diversi atau tidak dan sebagainya untuk menangani kasus AG. Jadi sekali lagi terima kasih Pak sudah mempercayakan kepada kita, dan kami sudah banyak berdiskusi bagaimana melihat perspektif penegakan hukum pada anak kita AG. Saya kira demikian. 5 tim lawyer dari AG yang kita tahu bahwa AG sekarang ini sedang proses hukum, sudah ada di jaksa penuntut umum dan sudah diserahkan ke pengadilan, dan rencananya besok itu hakim tunggal yang ditunjuk itu untuk menangani perkara ini akan menawarkan proses penyelesaian hukumnya apakah disepakati lewat diversi atau tidak. Dalam persidangan tersebut, hakim akan menawarkan opsi terkait penyelesaian proses hukum terhadap AGH. Apakah akan diselesaikan lewat pendekatan diversi atau tidak? Hal itu mengingat usia AGH yang masih di bawah umur, yakni 15 tahun, maka sidang akan digelar secara tertutup. Anak, karena saat ini kasus ini mendapatkan perhatian publik dan perlu dijelaskan kepada publik apa proses yang sedang terjadi. Nah, niatan dari tim lawyer itu yang pertama, minta pandangan kita bentuk-bentuk perlindungan yang bagaimana yang harus dimiliki oleh AG di dalam proses persidangan itu. Nah, dari hasil diskusi itu saya menjelaskan dalam perspektif perlindungan anak. Yang pertama, karena AG itu masih usia 15 tahun, maka persidangan itu harus yang pertama tertutup. Nah, itu sebagai perlindungan khusus. Perlindungan khusus yang kedua, Mahkamah Agung harus menunjuk hakim anak, karena dalam proses persidangan nanti itu bukan majelis terbentuk dalam majelis hakim, tetapi hakim tunggal, jaksa yang ditunjuk sebagai jaksa anak. Itu perlindungan khusus yang kedua. Perlindungan khusus yang ketiga, sidangnya harus tertutup. Iya, kalau dari apa yang diinginkan oleh orang tuanya itu adalah siapapun yang terlibat dalam perkara ini harus masuk. Dengan sendirinya, karena anak AG ini terlibat juga di dalam itu sesuai dengan fakta hukum yang ada, bukti-bukti maupun hasil rekonstruksi, itu AG mempunyai peran. Sehingga harus dia bertanggung jawab atas perbuatannya di mata hukum. Sementara itu, saat akan dikonfirmasi terkait persiapan pihaknya menghadapi sidang perdana yang akan digelar pagi hari ini, pukul 10 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kuasa hukum AGH memilih menghindar dari kejaran awak media. Terima kasih.
Menurut Aris Merdeka Sirait, dalam konsultasi tersebut juga diajukan beberapa poin yang akan menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan persidangan yang mendudukan AGH sebagai salah satu pelaku yang diduga juga ikut berperan dalam penganiayaan tersebut. Lantas, apa tanggapan pihak David Ozora terkait konsultasi yang dilakukan kuasa hukum AGH ke lembaga KPAI tersebut? Kalau terkait dengan siapa saja mempunyai hak untuk meminta perlindungan ke lembaga-lembaga itu, terutama Komnas Anak. Ya, jadi secara hukum itu hak mereka dan tidak akan ada pembatasan untuk tidak ada larangan untuk tidak boleh, karena lembaga-lembaga itu dibentuk oleh negara untuk melindungi kepentingan hukum para pihak yang berkepentingan. Kalau klien kami Mario ya bisa diperiksa ya. Kalau masalah kesehatan gimana ya itu ahlinya lah dokter ya, lebih tahu lah ya. Tapi klien kami selalu siap mengikuti proses hukum ya kan. Klien kami juga kan selalu merasa menyesal ya. Klien kami Mario itu selalu merasa menyesal dan meminta maaf. Melihat akibat yang terjadi dari penganiayaan yang dilakukan Mario terhadap David, tentu bukan hal yang mudah bagi keluarga David Ozora memaafkan Mario CS yang telah membuat David terbaring tak sadarkan diri di ruang ICU di sebuah rumah sakit swasta di Jakarta. Hampir 2 bulan berlalu, kondisi David masih terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Pihak keluarga David pun tetap menuntut pelaku dan semua pihak yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan dan tidak berperi kemanusiaan tersebut untuk dihukum seberat-beratnya. Menurutnya, semua orang adalah sama kedudukannya di mata hukum. Aturan itu sudah diatur dan harus seperti begitu. Jadi ini bukan persoalan keinginan masyarakat atau apa bukan, tapi ini adalah aturan hukum yang harus ditaati oleh semua orang yang hidup di negara Indonesia. Diungkapkan kuasa hukum David Ozora, langkah hukum tegas tersebut dilakukan untuk menjadi pembelajaran semua pihak untuk memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak agar tidak berlebihan menggunakan haknya hingga masuk konflik ke orang lain. Lantas seperti apa kesiapan pihak David Ozora menghadapi sidang perdana yang akan mendudukan pelaku AGH di kursi pesakitan pagi ini? Yang sudah siap disidangkan itu kan punya anak AG. Ya, jadi itu sudah pasti AG yang besok sidang dulu. Agendanya itu penentuan untuk diversi itu. Apakah bisa diversi atau tidak? Ya, kami yakin polisi sudah kerja profesional, jaksa juga sudah profesional. Kami yakin hakim akan profesional dan independen dan selalu menjaga integritasnya. Dan hakim itu dia selalu berdiri tegak dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun dan apapun. Sementara itu, di tengah kasus hukum yang tengah berjalan dan sidang perdana yang siap digelar pagi hari ini, kabar miring mencuat kalau keluarga David menerima permintaan damai yang diajukan keluarga Mario. Benarkah demikian? Itu pernah nggak ada rencana apa damai gitu, diversi gitu? Kalau di versi itu kan diversi terkait apa ini? AG atau apa ya? AG dan mungkin AG nggak terkait ya? Kalau itu kan udah memberikan statement oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta itu. Kalau saya sih nggak mau komentari itulah ya. Takut dipelintir netizen kan. Jadi kalau masalah diversi maupun itu kami nggak mau masuk ke situ. Kalau tidak mau berdamai kan dari awal klien kami kan udah siap mengikuti proses hukum, siap bertanggung jawab dan sudah meminta maaf dari awal ya. Berkali-kali klien kami ya minta maaf, menyesal ya, merasa bersalah. Kalau responnya sih kami dari media aja tahu ada tanggapan-tanggapan itu kan lawyer David ya. Kami nggak mau mengomentari lah karena kita bagaimanapun dia kan sebagai korban ya kita nggak boleh dikonfrontasi ya. Jadi apapun yang ditanggapi kita tetap menghormati. Sementara itu, hampir 2 bulan Mario Dandi Satrio menghuni Hotel Prodeo akibat perbuatannya dinilai banyak pihak sebagai perbuatan keji dan di luar peri kemanusiaan. Lantas seperti apa kondisi Mario dan S tersangka di dalam sel tahanan saat ini?
Kalau Mario Dandi ya bisa diperiksa. Kalau masalah kesehatan ya tanya dokter ya. Kalau klien kami Mario ya bisa diperiksa ya. Kalau masalah kesehatan gimana ya itu ahlinya lah dokter ya. Lebih tahu lah ya. Sementara itu, terkait kondisi kesehatan David Ozora saat ini dikabarkan sudah semakin menunjukkan perkembangan yang signifikan. Menurut keterangan paman David, Rustam Hatala, kondisi David mengalami peningkatan berarti. David sudah bisa diposisikan berdiri dengan kakinya. Namun begitu, kendati David sudah sadar, tapi ia belum bisa mengenali orang-orang di sekelilingnya. Sementara itu, kendati matanya juga sudah bisa merespon, namun kesadarannya masih belum pulih benar. Hal itu lantaran sistem syaraf David terancam mengalami rusak permanen. Kondisi David saat ini memang ada perkembangan yang baik. Dia sudah ada suaranya sudah bagus, tetapi dia belum mengenal orang tuanya, mengenal keluarga dekatnya belum sama sekali. Dia teriak dan lain-lainnya. Iya, kondisinya sudah satu bulan lebih ini masih tergolong di tataran koma karena belum pada fase di mana dikeluarkan dari ruang ICU. Selain itu, ayah David, Jonathan Latumahina, juga mengunggah kondisi anaknya saat ini. Dalam video yang beredar, tampak ibunda David tengah memeluk putranya itu sambil membisikkan sesuatu di telinga David. Kondisi David itu juga mengundang beberapa tokoh menyampaikan rasa simpati atas kejadian yang dialami David dan datang menjenguknya di rumah sakit.